Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Ayu Salsabila dengan NIM 230803102044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang cukup penting dengan judul Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah. Presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singgih MSI. Kenapa topik ini penting? Karena mudharabah adalah salah satu akad utama dalam sistem keuangan syariah. Melalui akad ini, bank dan nasabah tidak hanya terikat dalam hubungan pinjam-meminjam seperti di bank konvensional, tetapi justru bekerja sama sebagai mitra usaha untuk memperoleh keuntungan yang halal dan adil. Pembahasan kali ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dan penggunaan mudharabah. Yang kedua, ketentuan syariah, rukun transaksi, dan pengawasan syariah dalam akad mudharabah. Yang ketiga, alur transaksi mudharabah agar kita tahu bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Keempat, teknis perhitungan dan penjurnalan dalam akuntansi. Yang kelima, penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang merangkum keseluruhan materi yang saya bahas. Jadi, melalui urutan ini kita akan memahami mudharabah tidak hanya dari sisi teorinya saja, tetapi juga dari sisi praktik akuntansinya. Mudharabah berasal dari kata darb yang berarti berniaga atau melakukan perjalanan usaha. Secara istilah, mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak di mana sohibul mal sebagai pemilik modal menyediakan seluruh dananya, sedangkan mudarib atau pengelola menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang disebut nisbah atau bagi hasil. Namun, kalau terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola melakukan kecurangan atau kelalaian. Jadi, akad mudharabah ini mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Bank Syariah memberikan modal kepada nasabah yang memiliki kemampuan berusaha, dan nanti hasilnya itu akan dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini jelas berbeda dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional. Menurut PSAK 105, pembiayaan mudharabah dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, mudharabah mutlaqoh, yaitu bentuk kerjasama tanpa batasan. Pengelola dana bebas menggunakan modal untuk usaha apapun selama tidak melanggar prinsip syariah. Kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama yang dibatasi. Misalnya, dana hanya boleh digunakan untuk sektor pertanian atau perdagangan sesuai kesepakatan. Dan ketiga, mudharabah musytarakah, yaitu ketika pengelola usaha ikut menanamkan sebagian modalnya bersama pemilik modal. Nah, 3 jenis ini merupakan bahwa sistem syariah sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap menjaga nilai-nilai keadilan serta transparansi. Dalam setiap akad mudharabah ada 3 rukun utama yang harus dipenuhi agar akadnya sah. Pertama, para pihak atau transaktor, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudarib. Kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan usaha yang dijalankan. Modal itu bisa berupa uang, barang yang bernilai, atau bahkan keahlian. Dan yang ketiga, ijab dan qabul, yaitu pernyataan saling setuju antara kedua pihak. Rukun ini penting karena dalam Islam setiap kerjasama harus jelas siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan bagaimana kesepakatannya. Dalam sistem perbankan syariah, setiap transaksi diawasi oleh lembaga yang bernama Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini memiliki tugas untuk memastikan semua kegiatan pembiayaan itu benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Mulai dari memastikan syarat-syaratnya ini sudah jelas atau belum, perhitungan bagi hasilnya dilakukan dengan benar atau tidak, dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan itu halal dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, DPS juga memastikan semua rukun dan syarat mudharabah terpenuhi. Dengan adanya pengawasan dari DPS, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah bisa terus terjaga karena semua prosesnya itu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada alur transaksi mudharabah. Pertama, pada tahap negosiasi dan akad mudharabah, bank syariah dan nasabah membuat kesepakatan. Bank bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai mudarib atau pengelola usaha. Di tahap ini, mereka menyepakati jenis usaha, aturan, dan pembagian keuntungan yang disebut nisbah. Selanjutnya, masuk ke tahap pelaksanaan usaha produktif. Pada tahap ini, nasabah mulai menjalankan usahanya dengan modal yang diberikan oleh bank syariah. Bank tidak ikut campur dalam kegiatan usaha, tapi tetap bisa melakukan pengawasan agar usaha berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah.
Kemudian setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, masuk ke tahap pembagian bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Namun kalau usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank syariah. Berikutnya, tahap pembagian porsi laba. Bank syariah akan menerima bagiannya sesuai nisbah, dan nasabah juga menerima bagian keuntungannya sesuai hasil kerja pengelola usaha. Terakhir, setelah kerjasama selesai, nasabah ini mengembalikan modal kepada bank syariah. Dengan begitu, seluruh proses mudharabah ini dinyatakan selesai. Teknis perhitungan dan penjurnalan. Dalam akuntansi, setiap tahap transaksi mudharabah punya pencatatan atau jurnal tersendiri. Pertama, saat akad ditandatangani, bank mencatat pembukuan rekening administratif dan biaya administrasi pembiayaan. Ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu pembukuan rekening administratif komitmen pembiayaan. Pada tanggal 1 Agustus, yaitu debitnya pos lawan komitmen administratif pembiayaan senilai 1.450 juta rupiah dicatat di debit karena menunjukkan bahwa bank sudah punya komitmen atau janji untuk menyalurkan pembiayaan ke nasabah. Kreditnya kewajiban komitmen administratif pembiayaan senilai 1.450 juta rupiah dicatat di sisi kredit karena ini mencerminkan kewajiban atau janji bank kepada nasabah PT Hania. Jadi jurnal ini cuma mencatat janji pembiayaan secara administratif, belum transaksi uang sesungguhnya. Yang jurnal kedua itu pembebanan biaya administrasi. Debitnya kas atau rekening nasabah PT Hanindia senilai 14.500.000 dicatat di debit karena rekening nasabah berkurang sebesar biaya administrasi yang dipotong oleh bank. Kreditnya pendapatan administrasi senilai 14.500.000 dicatat di sisi kredit karena bagi bank biaya administrasi itu merupakan pendapatan yang diterima. Jadi jurnal ini mencerminkan bahwa bank memperoleh pendapatan administrasi sebesar 14.500.000 yang dipotong langsung dari rekening nasabah. Kedua, saat dana diserahkan kepada pengelola, bank mencatatnya sebagai pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dicairkan. Kemudian, saat bagi hasil diterima, penghasilan diakui berdasarkan laporan realisasi usaha dari pengelola, bukan berdasarkan perkiraan atau proyeksi. Jika bagi hasil belum diterima, maka diakui sebagai piutang bagi hasil. Lalu ketika akad berakhir ada 2 kemungkinan. Yang pertama, nasabah mampu mengembalikan modal, maka dicatatnya itu sebagai pelunasan. Kedua, jika nasabah belum bisa melunasi, maka diakui sebagai piutang. Pencatatan ini semua itu mengacu pada PSAK 105 agar laporan keuangan bank syariah tetap akurat dan sesuai aturan. Dalam laporan keuangan, pembiayaan mudharabah ini disajikan sesuai ketentuan Pepsi 2013. Akun pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan yang masih berjalan. Jika ada hasil usaha yang belum diterima, maka dicatatnya sebagai piutang bagi hasil. Kalau nasabah mengalami kesulitan, maka piutang tersebut dipindahkan ke rekening administratif. Selain itu, bank juga wajib membuat cadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi resiko usaha yang gagal. Dengan penyajian yang seperti ini, laporan keuangan bank syariah bisa tetap transparan, akuntabel, dan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan bagi hasil. Dalam akad ini, bank dan nasabah bekerja sama sebagai mitra usaha, bukan sebagai pemberi dan penerima pinjaman. Dari sisi akuntansi, seluruh transaksi mudharabah harus dicatat dan disajikan sesuai PSAK 105 agar informasi keuangannya yang disajikan itu dapat dipercaya dan sesuai prinsip syariah. Melalui sistem ini, perbankan syariah menjadi alternatif yang lebih adil dan beretika dibanding sistem konvensional. Demikian presentasi saya tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem perbankan syariah ini bekerja dengan prinsip bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.